Gadis ini bernama Ah Hyung. Ia adalah seorang yatim piatu yang dibesarkan di sebuah panti asuhan. Karena usianya yang sudah beranjak dewasa, kini ia harus keluar dan mulai berjuang untuk kehidupannya sendiri. Saat ini, ia tinggal di sebuah kos bersama temannya yang juga seorang yatim piatu bernama Minji. Dengan uang sewa yang cukup murah, barang-barang yang disediakan dalam kos itu banyak yang mulai rusak. Bahkan kali ini, saat Ah Hyung ingin mencuci baju, ia harus memperbaiki dulu mesin cucinya yang seringkali macet. Selesai memperbaiki mesin cuci, tiba-tiba bel pintu berbunyi. 누구세요? Ia mendapat sebuah surat dari panti asuhan yang memintanya agar datang ke panti untuk membahas sebuah hal penting. Sesampainya di sana, Ah Hyung diberitahu bahwa tunjangan dari pemerintah padanya harus dicabut. Hal ini disebabkan karena ia tidak melaporkan gaji kerja paruh waktunya pada panti asuhan. Dan Ah Hyung harus melampirkan berbagai berkas untuk mendapatkan tunjangannya kembali. Saat ini, Ah Hyung sedang kuliah dan mengambil jurusan pendidikan anak. Di sana, ia dilatih bagaimana cara mengajar yang baik. Ah Hyung ingin mendedikasikan hidupnya untuk memberi kasih sayang pada anak-anak. Ah Hyung tahu betul bagaimana rasanya melewati masa kecil tanpa kasih sayang dari orang tua. Dan ia tak ingin anak lain merasakan hal itu. Sepulang dari kuliah, Ah Hyung pergi mengunjungi tempat ia bekerja sebelumnya. Ia memohon pada bosnya agar dapat dipekerjakan kembali. 사장님, 제가 진짜 부탁드릴게요. 사정 다 알겠는데 그냥 80만 원만 Namun, permohonan itu ditolak dengan berbagai alasan. Ah Hyung hanya dapat mengambil surat pengalaman kerjanya dan pergi dari sana. Sesampainya di rumah, Ah Hyung mencoba untuk mencari lowongan kerja di internet. Di tengah konsentrasinya mencari kerja, ia kedatangan teman-teman panti asuhannya. 화장실 갔다 인사하자. 아영아, 언니 안 Salah satu dari mereka adalah Kyung So. Saat masih di panti asuhan, Ah Hyung begitu akrab dengannya. Namun setelah keluar dari panti, Kyung So memilih kehidupan yang buruk. Ia suka menghabiskan waktu di jalanan dan sering berhutang pada Ah Hyung. Saat memasuki kamar Ah Hyung, Kyung So melihat laptop Ah Hyung yang terbuka. Dan ia tahu bahwa temannya itu baru saja dipecat. 딱 아파. 너 알바 잘렸냐? Ah Hyung yang tidak ingin Kyung So mencampuri urusannya, menyuruhnya keluar dari kamar. 아, 나 씨, 뭐가 어려운 새끼다. Saat mencari udara segar di luar, Kyung So mendapat sebuah lowongan kerja yang menurutnya cocok untuk Ah Hyung. Kenalannya yang seorang single parent membutuhkan pengasuh bayi untuk anaknya. Awalnya Ah Hyung menolak, namun keesokan harinya ia mendatangi tempat kerja itu. Di sana, ia bertemu dengan sang ibu yang bernama Young Chae. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, Young Chae bekerja di sebuah bar. Ia sebenarnya mempunyai impian untuk membuka sebuah salon kecantikan. Namun dengan kondisi keuangan yang berantakan dan hutang di mana-mana, ia tidak dapat mewujudkan keinginannya itu. Kondisi mentalnya semakin diperburuk akibat mengasuh bayinya sendirian sekaligus harus bekerja untuk menghasilkan uang. Keesokan harinya, seusai kuliah, Ah Hyung pergi untuk memulai pekerjaannya. Di sana, ia diberitahu apa saja yang harus dilakukan untuk mengasuh Hyuk. Dalam percakapan tersebut, Young Chae sempat menyinggung tentang Ah Hyung yang seorang yatim piatu. 자기도 고아라 그랬지? 아유, 고아가 뭐 대수야? 어? 부모님 있어요. 어디서 뭐 하고 계시는지 모르는데 부모님 있어요. 그럼 없는 거야. 그리고 네 부모 어디서 뭐 하는지 모르는 게 더 나아. Walau hatinya sedih, tapi Ah Hyung berusaha menerima ucapan Young Chae untuk tidak perlu berkecil hati dengan keadaannya. Setelah Young Chae berangkat bekerja, Ah Hyung mulai mengerjakan tugasnya.
Ia menghangatkan susu dari kulkas dan memberikannya pada Hyuk. Ah Hyung begitu telaten mengasuh Hyuk, menimang-nimang dan mengajaknya bermain. Di tempat kerja, karena stok baju Yongche yang sudah jelek dan tidak modis, bosnya yang bernama Mija mengajaknya untuk membeli baju baru. Dengan memakai baju yang bagus, ia harap bisa menarik pelanggan lebih banyak lagi. Tengah malam dalam keadaan mabuk, Yongche baru pulang dari kerja. Ah Hyung lalu memberinya jurnal kegiatan Hyuk yang ia tulis hari ini. Namun, Yongche terlihat tak peduli dan mengabaikannya. Ia memberi upah Ah Hyung dan menyuruhnya untuk segera pulang. Melihat sikap Yongche pada Hyuk yang tidak peduli, membuat Ah Hyung menjadi khawatir. Keesokan harinya, Ah Hyung mengajak Hyuk jalan-jalan di taman. Sepulang dari sana, saat sampai di depan rumah Yongche, ada seorang wanita yang mendekati Hyuk. 아니요, 죄송한데 누구시냐고요? Ia memaksa ikut masuk ke dalam rumah dan mengancam akan melaporkan Yongche karena menelantarkan anaknya. Ah Hyung segera menghubungi Yongche untuk melaporkan kejadian ini. Sesampainya di rumah, Yongche marah besar dan mengusir wanita itu. Ternyata ia adalah Hyun Sok, si wanita penjual anak. Yongche yang terlilit utang padanya terus-menerus dibujuk agar mau menjual Hyuk untuk melunasi hutang-hutangnya. Hari ini Yongche pulang kerja lebih awal. Ia menyusul Hyuk yang dibawa Ah Hyung ke kampusnya. Di sana sedang ada acara bazar. Mereka jalan-jalan berkeliling kampus. Di sana, Yongche terlihat bahagia. Dalam hatinya, jika keadaan memungkinkan, ia ingin melanjutkan kuliah dan meraih impiannya. Di perjalanan pulang dari kerja, Ah Hyung bertemu dengan Kyung So. Dengan wajah penuh luka, Kyung So meminta Ah Hyung untuk meminjamkannya uang. 한 100만 원만 빌려줘. Karena sudah bosan dengan tingkah sahabatnya itu, Ah Hyung mengabaikannya. Di kampus, Ah Hyung mendapat teguran dari dosen dikarenakan ia belum melaporkan rencana praktikumnya. Ia belum sempat mencari tempat praktek karena masih sibuk bekerja. Sang dosen begitu memaklumi keadaan Ah Hyung, dan beruntungnya ia juga diberi rekomendasi tempat penitipan anak untuk tugas praktikumnya. Di tempat lain, Yongche dipusingkan oleh Hyuk yang terus-menerus menangis tanpa ia bisa menenangkannya. Saat ia makin marah dan putus asa, akhirnya Ah Hyung datang dan menenangkan Hyuk. Bagi Yongche, anaknya itu begitu merepotkan dan membuatnya stres. Di tempat kerja, Yongche kembali mendapat masalah. Ia disebut sebagai wanita tua oleh seorang pengunjung. Ditimpa masalah bertubi-tubi, membuatnya semakin terpuruk. Yongche pulang kerja dalam keadaan mabuk, mencoba membangunkan Ah Hyung yang sedang tertidur di sofa. Namun, ia tak kunjung bangun. Yongche lalu pergi melihat Hyuk. Dengan perasaan sedih, ia menggendongnya. Mengapa Hyuk selalu menyebalkan dan tidak menurut padanya? Padahal Yongche adalah ibu Hyuk. Setelah menaruh Hyuk di keranjang tidurnya, ia lalu keluar untuk menenangkan diri. Ia terlihat mengunjungi kampus Ah Hyung dan duduk di dalam kelas. Di tengah kesedihannya, ia mendapat telepon dari Ah Hyung yang mengabarkan bahwa Hyuk jatuh dari tempat tidur dan saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Ternyata, saat meninggalkan anaknya, Yongche lupa menutup pintu pagar tempat tidur sehingga menyebabkan Hyuk celaka. Karena kejadian itu, Hyuk menderita retak ringan pada tengkoraknya dan membutuhkan waktu sekitar 2 minggu untuk proses penyembuhan. Karena tidak mau dianggap sebagai ibu yang tidak becus, ia tidak mengatakan kejadian yang sebenarnya dan menyalahkan kecelakaan ini pada Ah Hyung. Ia juga memecat dan mengusir gadis itu. Ah Hyung yang tidak tahu apa-apa pergi dengan hati yang sedih. Untuk membayar biaya rumah sakit yang mahal, Yongche terpaksa bekerja dan meninggalkan Hyuk di rumah. Ia juga harus membayar pengasuh baru yang upahnya 2 kali lipat lebih besar dari yang sebelumnya.
Mendengar hal itu, Mija menyarankannya untuk sementara berhenti bekerja dan fokus mengurus anaknya. Ia juga menyuruh Yongche untuk menuntut Ah-hyung agar membayar kompensasi karena telah mencelakai Hyuk. Mengetahui dirinya dituntut, sepulang dari tempat praktikum, Ah-hyung yang emosi pergi ke rumah Yongche untuk meminta penjelasan. Namun, ia mendapati bahwa rumah itu telah kosong. Yongche juga telah resign dari pekerjaannya. Mija berusaha menutupi keberadaannya saat ini dan mengusir Ah-hyung. Dengan suasana hati yang buruk, Ah-hyung pulang ke rumah. Ia kembali dijengkelkan dengan keberadaan Kyung-so yang sok-sokan memperbaiki mesin cuci, padahal malah merusaknya. Ia juga seenaknya memasuki kamarnya tanpa izin. Namun, di balik sikapnya yang buruk, sebenarnya Kyung-so memiliki hati yang baik. Ia begitu perhatian pada Ah-hyung dan berusaha membantu apabila temannya itu sedang kesusahan. Sebagai sahabat, Ah-hyung mencoba memberinya nasihat. Ia meminta Kyung-so agar tidak menyia-nyiakan waktu dan mulai menjalani hidup dengan baik. Di tempat lain, Yongche ternyata mulai mengikuti kursus kecantikan, perlahan ingin mewujudkan impiannya. Di tengah kursus, ia kedatangan si Yun-sok yang memintanya untuk menandatangani sebuah surat perjanjian. Ternyata, Yongche sudah memutuskan untuk menjual anaknya yang akan diadopsi oleh sebuah keluarga. Dengan kondisi seperti sekarang, ia merasa tak sanggup membesarkan putranya itu sendirian. Ia berharap keputusannya ini benar dan Hyuk akan bahagia dengan keluarga barunya. Sebagai seorang ibu, hatinya begitu sakit karena harus berpisah dengan anaknya. Sepulang dari kursus, Yongche pergi mengunjungi rumah Hyun-sok dan melihat Hyuk untuk terakhir kalinya. Melihat putranya dibawa orang lain, hatinya mulai diserang rasa bersalah. Rasa kecewa pada diri sendiri membumbung dalam dadanya. Ia lalu pulang mengendarai mobil dengan pikiran yang kacau. Seperti orang linglung, Yongche menyetir tanpa menyalakan lampu mobil. Hingga kecelakaan pun tak dapat dihindarkan. Di tempat penitipan anak, para orang tua datang untuk mengambil anak-anak mereka. Saat Ah-hyung berbincang mengenai perkembangan kerja, tiba-tiba di tempat penitipan anak, para orang tua datang untuk mengambil anak-anak mereka. Saat Ah-hyung berbincang mengenai perkembangan kerja, tiba-tiba ia mendapat telepon yang mengabarkan bahwa Yongche telah mengalami kecelakaan dan saat ini sedang mendapat perawatan di rumah sakit. Mendengar hal itu, Ah-hyung segera berangkat menemuinya untuk meminta penjelasan mengenai tuntutan yang dilayangkan padanya. Sesampainya di rumah sakit, melihat kondisi Yongche saat ini membuat Ah-hyung tak sampai hati untuk memarahinya. Namun, saat ia menanyakan keberadaan Hyuk, Yongche menjawab dengan jujur bahwa ia telah menjualnya, dan Hyuk akan diadopsi oleh sebuah keluarga. Mendengar itu, Ah-hyung begitu syok. Bagaimana mungkin Yongche setega itu pada anaknya? 그럼 애들한테 놀림당하고 그거 싫으니까 아등바등. 그럼 다시 보육원 가요. 그게 얼마나 사람 미치게 하는 건지 언니가 아냐고요. Yongche berusaha keras menutupi perasaan sedihnya. Dia bersikap seolah tak peduli dan menyuruh Ah-hyung untuk tidak mencampuri urusannya. Ia juga memberitahu Ah-hyung bahwa yang menyebabkan kecelakaan anaknya kemarin sebenarnya adalah dirinya. Saat ini tuntutan telah dicabut dan Ah-hyung bisa pergi tanpa harus mengkhawatirkan Hyuk lagi. Mendengar hal itu, Ah-hyung pergi tanpa bisa berkata apa-apa lagi. Sikap Yongche yang begitu pengecut membuatnya semakin muak. Di saat Ah-hyung sampai di rumah dan ingin menenangkan pikiran, ia kembali dikejutkan dengan sebuah kabar buruk. Kyung-so dikabarkan mengakhiri hidupnya dengan cara meminum banyak pil hingga overdosis. Mereka yang begitu mengenal Kyung-so tak langsung mempercayai itu dan meminta agar kematiannya diselidiki. Mereka yakin Kyung-so tak mungkin bunuh diri. Namun, karena tak memiliki wali, proses penyelidikan tidak dapat dilakukan dan Kyung-so akan dikremasi tanpa kehadiran siapapun di sisinya.
Hanya kepala panti yang baru yang diizinkan mengantarkan kepergian Kyungso. Ah-hyung dan teman-temannya begitu terpukul. Mereka memohon agar dapat mengurus jenazah dan menguburkan sahabatnya itu. 아저씨 부모가 보면 안 그만뒀잖아요. 그럼 안 되는 거잖아요. Dengan perasaan berduka, Ah-hyung menjalani kehidupannya kembali. Menjalankan tugasnya di tempat penitipan anak. Melihat tingkah mereka yang manis dan polos, mengingatkannya pada Hyuk. Ia tidak sanggup membayangkan beratnya kehidupan yang akan dilalui anak itu. Tak ingin nasib Hyuk seperti dirinya, bahkan berakhir menyedihkan seperti Kyungso, ia memutuskan untuk menyelamatkan Hyuk. Ah-hyung pergi mendatangi Yongjae di rumah sakit. Ia tahu Yongjae adalah ibu yang baik dan menyayangi anaknya. Ia dengan terpaksa melepas Hyuk karena keadaan yang tidak memungkinkan membuatnya semakin putus asa. Tanpa sepengetahuan Yongjae, Ah-hyung diam-diam mulai menggeledah ruang tempatnya dirawat. Di sana, ia mendapatkan kontak Hyun-sok, si wanita penjual anak yang telah membawa Hyuk. Ah-hyung menggunakan kontak itu untuk berpura-pura menjadi pelanggan yang ingin mengadopsi anak. Ia memberikan ciri-ciri yang sama persis dengan Hyuk. Setelah yakin bahwa Hyuk masih belum ada yang membeli, Ah-hyung menentukan tempat untuk mengadakan pertemuan. Di sana, ia dapat mengetahui di mana keberadaan Hyuk saat ini. Di taman bermain, Hyun-sok yang kesal menunggu pembeli tak kunjung datang, memutuskan untuk membawa Hyuk pulang. Tanpa ia sadari, Ah-hyung mengikutinya dari belakang. Sesampainya di rumah Hyun-sok, Ah-hyung menyelinap masuk dan mencari Hyuk untuk dibawanya pulang. Saat tiba di sebuah kamar, ia melihat di samping Hyuk ada seorang nenek yang sedang dirawat. Kemungkinan besar itu adalah ibu Hyun-sok. Ternyata Hyun-sok melakukan jual beli anak ilegal ini semata-mata untuk membiayai perawatan ibunya yang sedang sakit parah. Saat Ah-hyung mencoba melarikan Hyuk dari sana, ia ketahuan oleh Hyun-sok dan memaksanya untuk mengembalikan Hyuk. Saat mereka sedang bertengkar, tanpa sengaja Hyun-sok melukai lengan Ah-hyung menggunakan pisau. Menurutnya, lebih baik Hyuk diadopsi daripada diasuh oleh orang tua pengecut seperti Yongjae. Namun, melihat kesungguhan gadis itu yang ingin membawa Hyuk pada ibunya, membuat hatinya luluh. Akhirnya, ia menyuruh Ah-hyung pergi dengan membawa Hyuk bersamanya. Sesampainya di bar, Ah-hyung menyerahkan Hyuk pada ibunya. Yongjae yang selama ini dihantui rasa bersalah tak kuasa menahan tangis melihat Hyuk kembali ke pelukannya. Namun di sisi lain ia masih ragu bagaimana caranya membesarkan Hyuk dengan keadaannya yang seperti ini. Ah-hyung berkata akan membantu Yongjae membesarkan Hyuk. Walau tidak ada ikatan darah di antara mereka, namun Ah-hyung begitu menyayanginya. Ia memastikan Hyuk akan tumbuh dengan baik, penuh kasih sayang dari sang ibu dan dirinya. Di saat Ah-hyung dan Mi-ja memasak bubur di dapur, Yongjae disibukkan dengan anaknya yang kembali rewel dan terus menangis. Namun kali ini, ia ingin menjadi ibu yang baik. Dengan sabar, ia mencoba berbagai cara untuk menghibur dan menenangkan Hyuk. Sama-sama memiliki kehidupan yang berat, mereka dipertemukan pada situasi yang sulit. Dengan harapan yang besar, bersama menguatkan pijakan melewati takdir dengan lebih berani.